semuanya. Buat yang kali ini kita akan live bareng sama Dokter Al Gufron. Buat kalian semua pasti udah gak asing kan dengan Dokter Al Gufron ini, karena kalau suka lihat TV, nih sekarang Dokter Al Gufron lagi sering banget muncul di TV. Karena dia memiliki pemikiran-pemikiran yang oke tentang COVID-19 ini. Dan buat kalian yang juga suka ngefans, buat kalian yang ngefans dengan musik, Dokter Al Gufron ini juga nggak asing karena suaranya mantap banget, main gitarnya juga oke. Nah, sambil tunggu Dokter Al Gufron, kali ini temanya adalah PSBB akan berakhir, kita harus ngadepinya gimana? Nah, ini menarik banget kan buat teman-teman. Pasti banyak banget yang ada di usia produktif. Kalian pasti tertarik banget gimana sih kita kalau kalau kembali kerja, itu apa aja sih yang harus disiapin dari kita sendiri. Jangan sampai nih kita kerja terus jadi lengah. Tapi kalau kita suruh kayak gini terus juga nggak bisa dong, kita harus produktif. Oke deh, kalau gitu yuk kita bareng ngobrol sama Dokter Al Gufron. Halo Kak Gufron. Halo Dok, Cile. Halo. Halo Kak, aduh laris banget loh ini Kak Gufron nih. Kayak hari ini mau live sama aku, bahkan barusan live di mana Kak? Sebelumnya gue di Metro TV, habis itu tadi di Bisnet TV. Gila kan, dalam sehari loh ke Metro, ke Bisnet. Dan emang nih pemikirannya Kak Gufron menurutku oke banget. Aku tuh suka ngeliat Instagramnya Kak Gufron ngebahas terutama si COVID-19 ini ya Kak ya. Apalagi ada perdebatan sana sini itu pemikirannya oke banget. Jadi kalau kalian mau tahu juga, udah banyak update-nya di Instagramnya Kak Gufron. Dan kalau kalian pengen denger suara-suara yang caem nih, terus mainan gitar yang keren juga, tuh langsung main ke Instagramnya Kak Gufron. Kalau menurut kakak nih, inspirasi, satu. Yang kedua, bahwa dokter itu katanya diuntungkan sekali dengan kondisi ini, gitu. Gimana nih Kak, kita edukasi ke masyarakat, gitu. Bahwa ini, ya, Gue coba nomor 2 dulu ya. Apa enggak? Ya. Apa? Gue jawab yang nomor 2 dulu nih. Gue jawab yang dokter diuntungkan dengan kondisi ini. Terus jawabannya enggak. Mohon maaf nih. Kalau gue boleh nyampein di sini, itu gue nanya hampir ke semua teman-teman gue yang praktek ya. Jadi pendapatan dokter itu, dokter umum ya, itu cuma sepertiga doang. Jadi udah 3 bulanan inilah gaji gue juga cuma sepertiga. Bahkan istri gue itu pendapatannya cuma 10%. Jadi jauh banget di bawah web. Tapi ya kita bukan cuek sih. Cuman tapi kita ya udah aja gitu. Mungkin kan itu dokter umum ya, itu baru dokter umum ya. Jadi ya itu tadi gaji cuma sepertiga lah kita dapat. Terus yang dibilang insentif itu kagak ada, nggak ada insentif. Nah, kalian mau aja dibohongin grup WhatsApp keluarga. Nggak ada. Iya. Even spesialis aku aja bisa 1/6 gajinya. 1/6 coba. Belum lagi dokter spesialis THT atau dokter gigi ya, yang mana mereka nggak bisa praktek sama sekali. Kenapa? Karena tindakan yang mereka lakukan itu beresiko tinggi penularan. Jadi mereka diberhentiin tuh prakteknya. Tidak praktek berarti ya tidak ada pemasukan. Gitu. Terus belum lagi perawat itu banyak banget yang di PHK akhirnya. Iya. Jadi misalnya merata ya. Jadi kalau misalnya dibilang tenaga medis atau dokter diuntungkan dengan kejadian ini, duitnya jadi banyak. Enggak. Kalian boleh cek itu rekening saya tuh kalau saya nggak percaya. Aduh, tapi kenapa kita masih bisa ketawa-tawa? Karena ya udah mau ngapain lagi? Betul. Mau ngapain lagi? Iya. Kalau misalnya kemarin ada yang kayak gini, Li. Tapi kan dokter punya tabungan banyak. Ya, punya tabungan nggak punya tabungan itu kan bukan permasalahan dokter nggak dokter. Kalau misalnya lo mau nabung, punya tabungan kan. Itu kan permasalahan orangnya. Dia boros enggak, gimana dia ngatur keuangannya. Ya kan? Maksudnya ya emang kalau misalnya nggak dokter jadi nggak bisa nabung. Iya gitu. Kan aneh ya. Itu yang gue bingung sih. Cuman ya udahlah, maksudnya berita-berita kayak gitu yang
menyudutkan satu dua profesi, ya udahlah. Maksudnya kalau misalnya mereka mau apa terserah deh. Soalnya kalau mikirin kayak gitu, kita jadi nggak bisa fokus sama hal-hal yang harus kita lakukan sebenarnya gitu. Terus Iya, yang iya, kedua nih, betul. masalah konspirasi. Sebenarnya sih kalau eh gue sebenarnya dari dulu ya, dari zaman kuliah sebenarnya gue juga nontonin itu teori konspirasi, gue baca-baca teori konspirasi, bahkan gue punya buku teori konspirasi gitu. Cuman pertanyaannya gini, kalau misalnya ini terbukti teori konspirasi, bukan berarti virusnya habis itu tiba-tiba hilang, enggak. Bukan berarti terus tiba-tiba pasiennya sembuh semua tuh enggak gitu. Pernah ada komen lucu banget di kolom comment section di postingan gue. Dia komen gini, kita tunggu aja dok, kita tunggu sampai tombolnya dipencet dan virusnya akan hilang. Tombol apaan yang dipencet? Emang lu main kuis? Mau main kuis iya pencet tombol. Nah, ini kan penyakit, ngapain pencet tombol? Jadi kocak. Gimana ceritanya? Dan kalau pada bilang ini konspirasi terus, ya udah sembuhin aja penyakit yang ada, nggak usah fitnya. Terus lo bisa jawab nggak penyakit apa yang limfositnya turun, dia sesek, terus habis itu paru-paru memburuk, ada gambaran ground glass opacity, tapi bukan COVID. Ya kan jawabannya COVID tadi. Ya yang disembuhin COVID-nya, ya nggak sih? Aku penyakit lain, terus apa ya? Selama ini belum ada penyakit yang kayak gitu, kecuali si COVID ini, gitu. Iya. Jadi kalau konspirasi kita nggak tahu ya virus ini tiba-tiba, kenapa virus ini muncul di sini, kenapa semasif itu, kita nggak pernah tahu. Tapi yang virusnya ini ada ya kan Kak, dan kita nggak bisa neglect aja karena ini sebuah alat konspirasi, walaupun ada virusnya ya udah kan enggak gitu. Kita tetap adalah calon, bukan calon ya. Kita tetap adalah orang-orang yang beresiko juga terkena ini, keluarga kita Betul. juga gitu. Oke, Ya, asik nih gitu. bahasnya. Apa Kak, mau tambahin? Iya, jadi eh, terlepas dari ini konspirasi atau enggak ya, mungkin ya kalau misalnya beberapa orang percaya virus ini buatan, bisa jadi, atau virus ini apa namanya sengaja apa namanya disebar untuk menebar ketakutan, untuk apa namanya eh, mengurangi populasi dunia, bisa jadi juga gitu. Cuman concern gua tuh bukan ke sana. Concern gua adalah eh, melakukan sesuatu yang ada di depan mata gua nih, ada pasien nih. Ini virusnya nih ada nih. Pasiennya perlu diperhatiin nih. Gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin percaya sama eh, ada sesuatu konspirasi atau ada sesuatu di balik COVID ini, silakan aja gitu. Tapi jangan sampai melukai atau apa namanya, ya jangan sampai melukai perjuangan orang-orang yang ngobatin pasien-pasien ini, jangan sampai melukai perasaan pasien atau keluarga pasien, dikira penyakitnya bercandaan doang gitu. Iya, betul, betul. Gitu sih Jadi sebenarnya. jangan, Iya. kalau lo mau meresikokan diri lo sendiri, istilahnya gitu, lo misal nggak masalah tiba-tiba anggap nggak bisa nafas kan gitu, tapi yang harus kalian tahu, balik lagi yang tadi udah disampaikan, orang-orang di sekitar kalian itu juga punya hak untuk dilindungin gitu. Ya kalau kamu yakin Betul. ketika kamu sakit sendiri sakit, ya udah, hak kamu mau, dan jangan sampai ngerepotin gitu, istilahnya jangan ngerepotin orang-orang lain, keluarga maupun tenaga medis gitu. Tapi kalau kalian tuh juga harus mikir bahwa orang-orang di sekitar kalian tuh juga punya hak buat dilindungi atas tingkah laku kalian gitu kan Kak. Betul. Teman-teman nih, kan kita kayaknya nih bakal mulai, kalau dicium-cium aromanya, kita akan mulai ke arah PSBB-nya berakhir, bukan berakhir ya, mulai dilonggarkan sedikit ya kan. Banyak hal sih kalau dari Lili sendiri, ada wajar nggak wajarnya. Menurut Lili masih dalam kondisi wajar karena ya kita nggak bisa kayak gini terus gitu. Oke lah, Lili, Kak Gufron masih oke, kita masih berangkat kerja. Even income kita berkurang persen-persen. Terjun payung ya, terjun bebas. Gitu. Tapi apa aja orang di luar sana gitu yang
nggak kerja gitu kan, kita juga harus memikirkan banyak hal. Nah, menurut Kak Gufron sendiri, gimana sih Kak kalau misalnya sekarang PSBB mulai dilonggarkan? Dari Kakak sendiri tanggapannya apa? Sebenarnya sih kalau menurut gua yang pertama harus dilakukan adalah kita membuat skala prioritas ya. Karena setiap hari orang-orang tuh ngomongnya kesehatan, ekonomi, kesehatan, ekonomi, kesehatan, ekonomi gitu. Yang mana hal ini saat ini tidak bisa berjalan beriringan gitu. Dengan adanya si COVID ini, kalau menurut gua saat ini tidak bisa berjalan beriringan karena ya kalau misalnya dibilang pengusaha-pengusaha atau apa namanya pekerja-pekerja di luar sana banyak yang terkena dampaknya, kita dokter atau rumah sakit pun terkena dampaknya juga gitu. Jadi bukan hanya kalian yang non medis aja yang terkena dampaknya, tapi kita juga dari segi ekonomi pun juga kita terkena dampaknya kayak gitu. Nah, Iya, permasalahannya untuk penerapan pelonggaran PSBB atau yang biasa disebut new normal ini saat ini, kalau menurut gua belum tepat ya saatnya kalau sekarang. Kenapa? Karena untuk melakukan pelonggaran PSBB atau memasuki era normal yang baru, itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah kurvanya sudah landai, terus si negara itu sudah terbukti bisa mengendalikan jumlah pasien positif yang baru kayak gitu. Nah, padahal di Indonesia sendiri, kita tahu sendiri beberapa hari yang lalu bahkan kita sempat menyentuh rekor hampir 1.000 pasien per hari tuh. Gitu. Jadi kalau dibilang sudah bisa mengendalikan, kalau menurut saya sih belum ya. Gitu. Nah, terus juga syaratnya adalah salah satunya fasilitas kesehatan di negara itu, dalam hal ini Indonesia ya, fasilitas kesehatan di Indonesia bisa menampung pasien dalam jumlah tertentu gitu, pasien-pasien COVID ataupun non COVID, karena ya balik lagi tidak semata-mata karena ada COVID penyakit lain di dunia ini menghilang, enggak, tetap aja ada pasien diabetes, tetap ada pasien demam berdarah, tetap ada pasien tipes dan pasien-pasien lain yang juga butuh perawatan kayak gitu. Nah, sekarang nih kita langsung bahas nih main topiknya. Terus apa nih Kak kira-kira tips-tipsnya kalau besok nih udah pada mulai berangkat kerja nih, apalagi yang di bawah 45 tahun katanya duluan ya, terus punya orang tua mungkin di rumah. Tips-tipsnya apa sih Kak buat temen-temen nih buat siap berangkat kerja? Sebenarnya sih intinya adalah yang pertama kita harus sehat, tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Jadi yang namanya sehat itu harus sempurna, nggak hanya sehat fisik aja tapi sehat mental kita juga gitu. Jadi selain kita makan makanan yang bergizi, aktivitas fisik supaya sistem imun kita jadi tetap terjaga baik gitu. Kita harus juga menjaga mental kita, gimana kita manajemen stres, gimana kita bisa memilih berita-berita yang nggak bikin kita jadi tambah takut atau panik kayak gitu. Itu sih intinya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita beraktivitas di luar, yang harus yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu tadi jaga jarak sehat minimal 1-2 meter, terus habis itu pakai masker, habis itu kita harus rajin cuci tangan. Nah, cuci tangan ini sendiri yang diutamakan adalah cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kalau misalnya kepepet banget teman-teman nggak bisa menemukan tempat buat cuci tangan, teman-teman bisa pakai hand sanitizer. Tapi bukan berarti abis itu nggak cuci tangan, tetap abis itu harus cuci tangan juga. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah diusahakan untuk mengurangi atau menghindari megang-megang bagian wajah nih gitu. Kalau misalnya pengen banget megang-megang wajah, pengen misalnya ngucek mata atau hidungnya gatel pengen digaruk gitu, cuci tangan dulu, abis itu ya kucek-kucek deh, garuk-garuk, abis itu cuci tangan lagi. Tapi jangan terlalu sering juga, apalagi megang muka orang, waduh bisa di... Sebenarnya yang namanya new normal itu kan adalah proses adaptasi kita terhadap kondisi yang sekarang gitu. Yang jadi pertanyaan adalah kapan itu bisa dilakukan gitu. Idealnya kapan bisa dilakukan? Idealnya tadi kalau misalnya kurva udah turun, virus sudah terkendali, fasilitas kesehatannya bisa menampung pasien-pasien kayak gitu.
Tapi kalau misalnya belum bisa, ya sebaiknya jangan dulu gitu. Jadi ada indikator-indikatornya gitu. Betul. Kayak ini deh, kayak anak sekolah mau naik kelas. Eh, Matematika hanya harus 7, ininya bahasa Inggrisnya harus 7, bahasa Indonesia harus 7 gitu. Kalau misalnya ada yang di bawah 7, ya mungkin belum bisa naik kelas gitu. Satu aja, terakhir nih, sorry nambah banget. Aku penasaran. Gimana sih tentang herd immunity? Kalau herd immunity itu sebenarnya kalau menurut gue kurang ideal sih kalau misalnya dilakukan atau diterapkan di Indonesia. Karena ya kalau misalnya herd immunity itu ya berarti kan 80% lebih dari eh, apa namanya masyarakat kita sudah harus terinfeksi, yang mana itu berarti ada kemungkinan sembuh, ada kemungkinan berat, ada kemungkinan meninggal gitu. Jadi kalau misalnya sengajain banget, ya udahlah bebas aja, nggak usah ada PSBB, nggak usah ada jaga jarak segala macam. Wah, kalau menurut gue sih sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena itu tadi fasilitas kesehatan kita tuh kapasitasnya nggak nggak bisa memenuhi itu semua. Kalau misalnya dihitung di Indonesia itu ada 132 rumah sakit yang bisa merawat pasien COVID. Dan itu dialokasikan 50% untuk pasien COVID dan 50% pasien non-COVID. Kalau misalnya dihitung-hitung, itu artinya dalam satu waktu, dalam satu periode itu, rumah sakit di Indonesia itu cuma bisa merawat 23.600 pasien. Kalau lebih dari itu, pasien mau taruh di mana? Sementara sekarang aja itu Secara iya penduduk. gitu. Sementara sekarang aja di Surabaya aja itu udah kewalahan banget karena mereka kemasukan pasien-pasien dari luar Surabaya walaupun masih sejawa Timur ya. Tapi jadi di sana ya over capacity gitu. Bahkan kemarin sempat ada wawancara Bu Risma juga bilang ini malah masyarakat Surabaya sendiri yang nggak bisa dirawat di Surabaya gitu. Karena over capacity itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya diterapkan herd immunity, masyarakat pun juga harus tahu konsekuensinya apa. Jadi jangan hanya dipikir herd immunity nanti kita semua akan jadi kuat semua. Ya kalau kuat, kalau nggak kuat. In the process ternyata termasuk yang gagal. Iya. Herd immunity itu kan dalam tanda kutip kan seleksi alam. Iya, seleksi alam. Iya, dan herd immunity bisa diterapin kalau memang ada bukti bahwa tidak bisa terjadi reinfeksi. Iya. Ya. Ini adalah kita siap menghadapi sesuatu yang baru nih, entah ini sebuah new normal atau transisi, tapi paling nggak kita harus mulai menyesuaikan diri bahwa kita nggak bisa kembali langsung 100% ke baik-baik saja. Semuanya pakai proses, dan proses-proses itu tadi adalah back to basic, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, udah nggak ada hal-hal lainnya. Dan yang paling di garis bawahi adalah bahwa mental kita juga jangan terlalu meremehkan, tapi jangan juga terlalu takut. Betul. Dan buat teman-teman tuh sekali lagi pikirkan bahwa ini tuh nggak jaga diri kita sendiri, tapi jaga orang-orang di sekitar kita juga. Ada yang mau tambahin nggak nih Kak, masalah new normal dan persiapannya ini? Ya, jadi intinya sih kurang lebih sama ya. Jadi kita jangan takut, tapi tetap harus waspada. Terus jangan meremehkan, tapi harus tetap tenang. Karena angka kesembuhan COVID tuh tinggi kok, gitu. Tapi bukan berarti itu bisa kita remehin. Ntar juga kalau misalnya sakit kita kena. Yang bisa kita remehin juga, karena buktinya banyak pasien yang kondisinya kritis atau bahkan meninggal kayak gitu. Jadi apalagi ini masih emerging disease ya, belum ada obatnya, belum ada vaksinnya gitu. Saat ini juga pengobatan-pengobatan yang diberikan ya bisa dibilang pengobatannya sifatnya apa namanya cuma eksperimental aja gitu. Jadi coba pakai hidrokloroquine, coba pakai ini gitu, coba pakai ARV segala macam kayak gitu. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa membunuh si virusnya ini sendiri. Dan ya kalau misalnya kita lihat juga di rumah sakit banyak juga yang nanya kenapa sih obatnya belum ada tapi kok bisa sembuh. Ya bisa sembuh karena
yang namanya virus itu ya self-limited disease, jadi dia bisa bisa membaik sendiri seiring dengan kondisi imunitas kita membaik juga kayak gitu. Jadi intinya sih itu aja sih, kita nggak boleh takut, tapi harus tetap waspada dan jangan meremehkan, tapi kita harus tetap tenang kayak gitu. Oke deh kalau kayak gitu. Makasih banyak Kak Guf udah sharing buat kita semua. Semoga teman-teman nih yang udah siap mau kelar PSBB bisa dapat banyak ilmu dari live kali ini. Kita sama-sama nih berjuang bersama kok. Biar oke lah kalau kalian nggak mau gimana ya, COVID-19 kita kita menjaga dari COVID-19 dan kalian nggak percaya, setidaknya kita sama-sama menjaga kesehatan kita dan orang di sekitar. Itu aja mindsetnya. Terserah ini masalah COVID, masalah bukan COVID, tapi ada tanggung jawab kita buat menjaga kesehatan. Oke, semoga berguna semuanya. Sekali lagi Kak Guf, sukses terus buat musiknya dan udah makin hits. Sehat-sehat terus Sally. Iya, sehat-sehat ya Kak. Salam buat si baby. Thank you. Bye.